Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikah Nur Karimah. Di video kali ini, saya akan bahas materi mengenai peristiwa Fathu Mekah. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Fathu Mekah. Fathu Mekah atau pembebasan Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 639, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan juga di sekitar Ka'bah. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyebab terjadinya Fathu Mekah. Penyebab utamanya datang dari kaum Quraisy, di mana sebelumnya terjadi pelanggaran yang mengundang kaum muslimin untuk memberikan hukuman kepada mereka. Orang-orang dari Bani Bakar meminta bantuan personil dan juga senjata kepada para pemimpin Quraisy guna untuk menyerang orang-orang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu muslim. Kafir Quraisy ikut membantu Bani Bakar, padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian Hudaibiyah, Bani Khuza'ah telah bergabung dengan Nabi Muhammad dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam, sedangkan Bani Bakar bergabung dengan Quraisy. Sebelum beranjak lebih jauh, tahukah kalian apa itu perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaibiyah, Mekah, pada bulan Maret 628 Masehi atau Dzulqa'dah 6 Hijriah. Hudaibiyah terletak 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwan. Nama lain dari Hudaibiyah adalah Asy-Syumaisi yang diambil dari nama Asy-Syumaisi yang menggali sumur di Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak kaum musyrikin Mekah dengan Rasulullah sekitar tahun ke-6 Hijriah pada tahun 628 Masehi. Perjanjian ini berlangsung di lembah Hudaibiyah, yaitu tepatnya di pinggiran Mekah. Awal mula adanya perjanjian ini karena waktu itu ketika rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah akan melaksanakan ibadah umroh, namun kaum musyrikin menghalangi rombongan kaum muslimin yang hendak ke Mekah. Sehingga Rasulullah pun mengajak mereka untuk bernegosiasi hingga mengadakan perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Selanjutnya, isi dari perjanjian Hudaibiyah itu sendiri yaitu yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan juga umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji atau berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslimin datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kronologi terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama yaitu Bani Bakar dalam naungan Quraisy menyerang Bani Khuza'ah dalam naungan Rasulullah. Nah, di sini Bani Bakar ingin menggunakan kesempatan damai tersebut untuk melampiaskan balas dendamnya kepada suku Khuza'ah saat mereka tidak siap. Mereka menyerangnya dengan tiba-tiba. Suku Quraisy membantunya dengan senjata dan sejumlah orang-orangnya, diantaranya yaitu Sofwan bin Umayyah, Huwaitib bin Abdul Izzi, dan juga Makras bin Hafs. Kemudian suku Quraisy bertemu dengan Bani Bakar di sebuah tempat bernama Al-Watir, lalu mereka mengepung selama semalam suku Khuza'ah yang telah tidur tenang.
Akhirnya mereka membunuh 20 orang lelaki dari Khuza'ah. Ketika suku Khuza'ah dapat menghalau Bani Bakar sampai masuk kota Mekah, sebagian dari suku Khuza'ah minta untuk diberhentikan peperangannya. Namun, oleh kaum Quraisy, mereka tetap didorong untuk meneruskan perlawanannya terhadap suku Khuza'ah. Setelah peristiwa ini, Amir bin Salim al-Khuzai bersama dengan 40 orang dari Bani Khuza'ah berangkat dengan menunggang kuda untuk menemui Rasulullah, yaitu guna untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi. Kemudian kronologi yang kedua yaitu Rasulullah mengajukan 3 tuntutan kepada kaum musyrikin di Mekah. Hal ini untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang untuk memberikan salah satu pilihan bagi kaum Quraisy, yaitu 3 pilihannya. Yang pertama, membayar diah terhadap suku Khuza'ah yang terbunuh. Yang kedua, mengutuk perbuatan Bani Bakar dan atau berperang. Atas 3 pilihan tersebut, kaum Quraisy memilih untuk berperang. Sebenarnya, kaum Quraisy merasa takut akibat perbuatan mereka dan merasa menyesal terhadap jawaban keras yang dilontarkan. Mereka segera mengutus Abu Sufyan bin Harb menemui Rasulullah untuk memperkokoh perjanjian dan memperpanjangnya kembali. Namun, Rasulullah tidak menjawab sama sekali. Kemudian Abu Sufyan menemui Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali dan juga Fatimah. Namun semua menolaknya. Akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah tanpa membawa hasil apa-apa. Kemudian kronologi yang ketiga yaitu Rasulullah menuju Mekah dengan 10.000 pasukan pada hari Rabu 10 Ramadan setelah asar. Beliau berhenti di Al-Murus Az-Zahron, yaitu tempat dekat Mekah. Rasulullah menangkap Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan juga Babil bin Warqa. 3 orang tersebut merupakan utusan Quraisy untuk mencari berita tentang sikap seorang Rasulullah. Kemudian Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Rasulullah memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan kecuali Khalid bin Walid. Ia menghadapi serangan dari kaum musyrikin, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Sofwan bin Umayyah, dan berhasil membunuh 24 orang Quraisy dan 4 orang dari Huzail. Kronologi yang keempat yaitu tentara Islam memperoleh kemenangan dan berlaku pembukaan kota Mekah. Kemudian yang kelima yaitu Rasulullah menghancurkan berhala, melakukan tawaf, meminta Bilal bin Rabah untuk azan, dan juga memberi ampun kepada bekas musuh-musuh Islam. Nah, di sini Rasulullah memasuki Mekah langsung menuju ke Ka'bah dan menghancurkan 360 berhala di sekitar Ka'bah seraya mengucapkan kebenaran telah tiba dan lenyaplah kebatilan, dan mengeluarkan berhala-berhala yang berada di dalam Ka'bah tersebut. Kemudian, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama yaitu Fathu Mekah merupakan peristiwa penting yang membuka mata hati kita bahwasanya bagaimanapun kuatnya kebatilan, suatu saat pasti akan hancur oleh perbuatan yang hak. Fathu Mekah sebagai bukti kehebatan akhlak seorang Rasulullah yang tidak pernah memiliki perasaan dendam terhadap orang-orang yang pernah mendolimi beliau. Walaupun kesempatan dan kekuatan sudah ada untuk melakukan balas dendam, namun Nabi tidak melakukannya. Yang ketiga, cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam memasuki kota Mekah menunjukkan seorang imam kaum muslimin dan pemimpin mereka boleh menyerang dengan serbuan mendadak terhadap musuh yang mengkhianati perjanjian tanpa pemberitahuan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi peristiwa Fathu Mekah.
Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.